Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore lepas maghrib untuk kawan-kawan semua. Kali ini kita akan live IG bersama Bung Iksan, Ketua Pusat Studi dan Gerakan Alumni Magister dari Rusia bidang perminyakan. Kita tunggu Bung Iksan untuk bergabung. Super Habib, selamat datang. Semoga betah menonton di live IG kali ini. Ini dalam rangka untuk mengisi kekosongan saat pandemi. Kita tunggu Bung Iksan. Nah, kita invite Bung Iksan untuk bergabung. Sudah 4 orang yang menonton. Halo brother, assalamualaikum. Assalamualaikum Bung Muhammad Iksan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bagaimana kabar? Posisi Depok, Jawa Oh, Barat. Depok. Ya, ya. Saya sempat ini mikir tadi habis maghrib ini waktu Indonesia Tengah apa waktu Indonesia Barat ini ya? Iya. Tuh ternyata waktu Indonesia Barat. Jadi ini Bung, dalam rangka ya kalau habis maghrib kan habis Isya biasanya kita kan udah santai di rumah kan. Jadi Iya. potongan aja Bung. Iya, siap. Nah, ini Senang sekali bisa lihat Ketua Irul lagi di saya perkenalkan on kawan-kawan. air ini. Iya. Meskipun yang nonton ini sedikit kan, tapi nanti kita save apa di IGTV. Siap. Nah, Iya, biar tentu. Insya Allah siap sedia. Muhammad dan ini Pusat Studi dan Gerakan PPI Dunia tahun 2019-2020. Jadi ini bos saya ini. Jadi dulu kan saya ketua sosial budaya itu di bawah Pusat Studi dan Gerakan. Nah, Bung Iksan ini lulusan magister, tepatnya di kampus apa itu, Bung? Gimana? Tempatnya di mana? Di Rusia itu kampusnya namanya apa, Bung? Russian State University of Oil and Gas. Oh, jadi fokus dalam bidang ini ya, migas ya? Iya, migas dan ekonomi industri migas. Bung Iksan jurusannya? Teknik dan ekonominya. Gimana, Bang? Bung Iksan di jurusan teknik industri migas atau di apa? Iya, jurusannya teknik pengolahan gas sama ekonomi manajemen industri migas. Nah, jadi kalau ada kementerian migas, jadi menteri migas, sayangnya Indonesia udah nggak punya ini kementerian migas karena produksi minyak kita menurun. Iya, sekarang lagi ada wacana untuk meningkatkan produksi migas sampai 1 juta barel per day. Nah, itu salah satu upaya sih. Produksi kita itu berarti nggak sampai 1 juta barel. Upaya produksi kita masih 800-an. Kita berupaya untuk meningkatkan sampai 1 juta barel per day dengan mengaktifasi sumur-sumur tua. Jadi sumur-sumur tua yang minyaknya masih ada, minyak kental, kita masukin uap atau surfaktan, atau kita terapkan metode-metode enhanced oil recovery agar minyak kental yang tersimpan di sumur tua itu bisa keluar gitu. Karena pada saat kita bor lapangan migas, kita produksi itu dari 100% kandungan yang ada di bawah dapur, maksudnya di reservoir, itu hanya kurang lebih 20-40% aja yang bisa kita gali.
dengan Hmm, natural pressure dan natural temperature. Iya. Sisanya itu berarti harus kita kenakan ya hmm, metode-metode berarti peningkatan. saya salah dapat informasi. Saya tuh dengar katanya produksi minyak Indonesia itu satu hari 1 juta barel. Tapi kebutuhan dalam negerinya 1.800.000. Jadi kita masih butuh impor 800. Karena saya salah, lebih rendah dari itu ternyata. Iya, iya. Mungkin bisa dikoreksi, belum sampai 1 juta. 1 juta itu target lah, target kita dalam tahun-tahun terdekat. Kebetulan Dirjen Migas yang baru terpilih, Pak Tutuk Aryaji, advisor tesis saya dulu, beliau profesor dari ITB, guru besar ITB, Dirjen Migas. Nah, beliau Lebih mencanangkan bahwa Kementerian ESDM, khususnya Dirjen Migas, Direktorat Migas, fokus di EOR, Enhanced Oil Recovery, mengaktifkan sumur-sumur lama. Itu, Bu. iya, itu di Al Jazeera juga Pertamina punya ini, Bung, sumber migas. Ya, kemarin kan ada katakanlah kerjasama dengan Al Jazeera ya. Iya, kemarin ada pengesahan kan dari Bu Dubes kan, Iya. bersamaan dengan petinggi-petinggi Pertamina juga datang ke sana. Iya. Itu Nah itu, Bung, semoga Pertamina BUMN kita semakin mendunia lah. iya, ajak-ajak kita lah, Bung. Kalau di negara-negara Timur Tengah kan bisa dimanfaatkan ini alumni-alumni Timur Tengah Afrika kan, meskipun jurusan kuliahnya nggak minyak kan, tapi ditaruh di mana lah, bisa lah untuk lobby-lobby pemerintah di sana. Mantap, luar biasa. Saya dipercaya Iya, banget Mas Irul ini dan teman-teman di Timur Tengah untuk hal lobby-melobi ini paling nomor 1 nih. Iya. Siap, Mas. Nanti ketika ada kesempatan, jadi ada ini proyek, kita bisa gimana ini, Bung? kontak-kontakan. Gimana? Kesibukannya apa ini di Depok? Aku sebenarnya di Depok tuh agak terdampar sedikit sih. Depok aku sambil lanjutkan bisnis yang sudah ada. Ini sekalian Sama promosi teman ini kan banyak di Depok. Gimana? travel. Sekalian dipromosiin bisnisnya. Mantap. Bisnisnya Orvala. Kata saya Orvala. Pokoknya mulai dari tour and travel, produk kayu putih misalnya herbal, Orvala Plus, pelajaran bahasa Rusia. Jadi fokusnya perdagangan Indonesia-Rusia, tour travel Indonesia-Rusia, fokusnya situ. Sambil melanjutkan itu, aku sambil mempersiapkan diri untuk insya Allah 2021 sudah mau mulai masuk ke ranah industri migas. Mohon doanya juga teman-teman. Semoga semua lancar, pilihannya terbaik. Ke Rusia itu Indonesia masih pakai visa nggak? Iya, masih pakai visa. Cuma saya dengar-dengar informasi terakhir, insya Allah Januari atau Februari border sudah buka. Visanya mulai beralih ke visa elektronik. Mudah-mudahan aja jadi. Untuk saat ini masih pakai cara manual. Bisa lewat ini kan, ya. Visa itu nanti kita kerjasama, Bung, umroh Rusia gitu loh. Plus apa itu ibu kota? Iya, itu bisa, Bung. Kalau iya, orang kan biasanya umroh plus Mesir, umroh plus Maroko. Padahal pergi ke Maroko itu lebih jauh daripada pergi ke Rusia. Kayak umroh plus Rusia. Umroh plus Rusia. Keren itu. Jadi orang pulang umroh mampir ke apa itu? Lupa susah sekali itu nyebutnya ibu kota Rusia ya. Iya. Insya Allah, bro. Insya Allah kalau sudah buka border, sudah mulai stabil, tour and travelnya baru kita bisa kolaborasi. Siap. Jadi kita lanjut ke ini, Bung. Cerita-cerita ini. Gimana dulu awalnya bisa kuliah ke Rusia itu? Kuliah ke Rusia dulu. Zaman Bung Karno kan banyak kuliah ke Rusia kan. Setelah ada ini dan semua itu orang-orang. Nah ini Iya.
Ya jadi aku kenal beasiswa Rusia itu sebenarnya dari kakak tingkat sih. Kakak tingkat itu dapat kabarnya itu dari alumni Rusia yang ada di Maluku lah. Cukup Hmm. ada beberapa orang alumni Rusia di Maluku, salah satunya yang paling senior itu Ibu Kermite. Ibu Kermite. Mm-mm. Nah, Tarsi ternyata ada kesempatan kuliah di Rusia, beasiswa tapi biaya hidup kita tanggung sendiri katakanlah kayak gitu kan. Nah, Oh. dari situ aku coba tes sama teman-teman. Tahun pertama aku nggak lulus, aku masuknya UI, HIUI. Tahun Mm-mm. kedua aku coba lagi, alhamdulillah lulus gitu loh. Jadi mulai Jadi S1. tesnya sebatas, iya mulai dari S1. Hmm. Acom beda. O Waduh. возможности получения стипендия российского государства. Ini teman aku dari Rusia lagi komen. Iya, iya, iya. Itu aku nggak ngerti. Ya, welcome to our Indonesian Iya. speaking lah. Ya begitulah Bung. Jadi Hmm. metode penyeleksiannya itu hanya sebatas administrasi dan wawancara aja Bung. Oleh karena Mm-mm. itu lebih memungkinkan. Kalau tes saat itu kalau tes belum tentu saya bisa lulus. Tapi administrasi wawancara, alhamdulillah dipercayakan untuk bisa belajar di Rusia lah dengan baik kayak gitu. Mm-mm. Itu Bung. Terus Jadi bagaimana ke Rusia? belajar bahasa Rusianya gimana itu, Bung? Belajar bahasa Rusia. Mm-mm. Jadi mulai dari awal. Jadi aku datang ke sana tuh hanya tahu spasiba aja gitu. Spasiba itu terima kasih. Belajar dari awal Bung, Oh, dari A, B, V, G gitu, dari abjad gitu kan. Selama kurang jadi lebih 10 bulan. Jadi 3 bulan ambil aku. kelas ya? Iya, jadi beasiswanya sudah termasuk belajar bahasa Rusia selama kurang lebih 10 bulan di Rusia. 5 bulan pertama itu kita belajar daily language. Uh, Terus 5 bulan selanjutnya kita belajar bahasa Rusia sesuai dengan jurusan kita masing-masing. Maksudnya kalau kedokteran ya kedokteran, kalau IPA ya kalau jurusannya teknik ya teknik, belajar bahasa Rusia teknik. Kalau jurusannya IPS ya belajar bahasa Rusia IPS gitu loh. Tapi Setelah harus 10 punya bulan basic. barulah kita masuk ke kampus. Hmm. Ya, Tapi kurang harus lebih kayak punya gitu. basic bahasa Inggris. Gimana? Harus punya basic bahasa Inggris nggak, Bung? Nggak harus, Bung. Jadi kita belajar di sana tuh pakai bahasa tubuh aja langsung. Jadi dosen yang Hmm. mengajarkan kita bahasa Rusia itu dia tahu bahasa Inggris tapi dia nggak mau sekali pakai bahasa Inggris. Dia bilang pokoknya kita bicara hanya Rusia dan bahasa tubuh itu aja. Iya, iya. Jadi dia Jadi kalau kita mengajar mau, dan cara kayak kita baru mulai belajar ngomong lah gitu ya. iya benar sekali. Kayak kita masih bayi Translate. itu mulai belajar ngomong gitu ya. Belajar Hmm. nulis. Iya, Jadi iya, saat iya, saat iya. itu, iya saat itu, Terus gitu sih. Gitu kan. iya saat aku belajar abjad itu teman-temanku di kampung sudah pada Heeh. nikah punya anak dan ngajarin anak abjad ABCD dan bahasa Indonesia. Saya di Rusia belajar abjad ABCD. Update tapi bahasa Rusia gitu. Bung Isan ini Aduh. lulus SMA tahun berapa? Kalau boleh tahu. Aku lulus SMA 2012. 2000. 2012. Wah, 2012 satu angkatan kita, Bung. Itu kan kita, aduh. Satu Ente angkatan lulus gitu, tapi Pondes. Ente iya, lulusnya tapi udah Pondes. iya di Ponpes. Iya, ini temanku, dia ahli hukum S2 dari Saint Petersburg University, lulusan S2. Dia baru bilang nih, jika butuh apa namanya, apa bantuan dalam hal hukum, hubungi saya. Ihsan tahu siapa saya. Yuris, Oh, dia yuris. Dia iya, iya, yuris. iya. Iya. Dia apa namanya? Jadi Dia pengacara ya, dia pengacara. jurisprudensi. Jurisprudensi ya. Jadi Bung, Jadi Bung gitu, Isan Bung. hampir 5 tahun ya di Rusia ya? 7 tahun, brother. 7. 7 tahun. S1 berapa tahun di Rusia, Bung? Preparatory course 1 tahun. Bachelor
4 tahun, master degree 2 tahun. Jadi 7. Oh, masternya enak ya, 2 tahun master degree. S1-nya Iya, 4 tahun. saya 4 tahun. Nggak bisa Iya, kurang, iya. nggak bisa lebih di Rusia. 4 tahun ya 4 tahun gitu. Kalau nggak berarti Oh, drop out. boleh kurang nggak boleh lebih. Iya, 4 tahun 4 tahun. Kalau nggak berarti drop out. Itu banyak Bung di kampusnya Bung Iksan itu mahasiswa Indonesia di sana. Kalau di kampus saya kan 2 kampus. Kampus pertama tuh di Northern Arctic Federal University, itu di utara Rusia, di kota Arkhangelsk. Itu kurang lebih ada sekitar, awalnya itu ada 4 orang, terus naik jadi 8 orang gitu loh. Itu pasti dingin Nah, banget ya di terus, sana. wih dingin banget bosku. Minus 49 aku pernah rasa tuh. Oh, ini udah lebih kuat daripada tentara Indonesia ini Bung Iksan kalau soal dingin-dingin. Iya dong, tentara Indonesia datang ke sana menggigil ya. Gini ya Betul Bung aku. Iksan. Ada itu. Terus kalau di Moskow, di Gubkin State University yang of oil and gas itu kurang lebih ada 4 orang. Sekarang sudah dua lulus, 2 masuk. 4 orang. Jadi nggak begitu banyak. Total mahasiswa Rusia di seantero Rusia itu kurang lebih 500 sampai 600 lah. Oh, berarti banyak ya. Jadi sebenarnya kuliah di Rusia itu gratis Bung ya? Iya, gratis Gratis. belajarnya. Tapi biaya hidup sendiri. Biaya hidup ditanggung sendiri, tiket ditanggung sendiri. Asrama? Asrama juga kan biaya hidup termasuk kan. Halo, ini teman-teman semua masuk nih, ada Dade, ada ini Mbak Farah Edna ini, apa, Itu lulus kedokteran, spesialis kedokteran S2 dari Rusia. luar Iya, biasa. Itu dia kalau ahli. lulus di Rusia pulang ke Indonesia harus disetarakan nggak itu ya ijazah Itu kedokterannya? dia, masalahnya. Ya, ini Mbak Sarah nih lagi penyetaraan juga kayaknya di Indonesia. Penyetaraan itu katakanlah 1-2 tahun gitu kan. Ini informasinya aku dapat. Tapi kadang antri setahunan gitu, antri 2 tahun gitu. Karena Jadi kan notabene gitu kedokteran, kan, bukan? Notabene lulusan luar negeri kedokteran harus disetarakan. iya karena kedokteran tropis beda kan Bung. Kurang lebih seperti itu, Bung. Ini nih teman Bung Iksan ini, man, I'm seriously practice in education law will be useful for me and for you and that's for free. Iya Thank dia. you. Kata Mbak Sarah jangan suruh kedokteran di luar negeri. Kalau kata si, iya, kalau kata teman saya, dia nih suka membantu orang. Jadi orang Rusia tipikalnya kalau sudah bersahabat, saling membantu sama lain. Russian friends, they love to help each other lah. Iya, iya. Ya, kalau ada teman-teman Rusia main ke Indonesia, inilah ajak Jawa Timur, Bung. Jawa Timur ya. Iya, dia biar lihat apa tempat pendidikan yang dia belum lihat di luar negeri kan. Di Rusia tuh nggak ada pesantren kan. Nah, Iya nggak itu. ada. Nah, Makanya makanya ada orang Rusia yang kuliah di UIN, kuliah UIN ada Malang, UIN Jakarta, di UIN. ada. Temanku anak Rusia iya, tapi beda jurusan. Dia syariah malah kuliahnya. Iya, kuliahnya kuliah berbasis agama gitu di Indonesia. Mereka pulang ke, halo Fadila, mereka pulang ke Rusia, mereka jadi ustadz, ada jadi imam di Iya, dia Grozny. kampung sama ini ya Habib Nurmagomedov itu kali ya. Iya mungkin. Kalau misalnya kan di Rusia kan yang aku tahu tuh ada Kazan, pusat Islam Rusia, ada Dagestan tempatnya Habib, ada Chechnya tempatnya Islam Kadyrov, tempatnya Masjid Putih terbesar, masjid terbesar di Eropa tuh. Sama Crimea juga gitu. Nah kalau mau tur lewat jalur itu bagus tuh, jalur halal tur gitu kan. Nah kalau nggak salah tuh orang dari Kazan sama dari Dagestan juga, mereka yang kuliah di apa namanya, di UIN. Salah satu lulusan tersebut
jadi imam di Kostroma, salah satu kota kecil di Rusia, namanya Kostroma. Aku lihat ini Iya. potensi yang sangat luar biasa sekaligus untuk mengikat kembali hubungan Indonesia Rusia gitu kan, Mhm. dari segi agama Soalnya budaya. gue kuliah di UIN Jakarta dulu ada lebih dari 3 mahasiswa Rusia yang aku kenal. Iya brother ya, yang Iya, kabar-kabarin lah. mereka pakai bahasa Indonesia karena ikut matrikulasi dulu kan. Iya, sampai ada ya alumni juga yang sudah nikah dengan orang mana, orang aku lupa, pokoknya orang Jawa lah, Hmm. Pasuruan atau mana gitu kan. Sudah nikah Mhm. dengan orang Indonesia, otomatis terjadi akulturasi lah gitu kan. Mhm. Otomatis lewat jaringan-jaringan mereka lah, katakanlah Iya. kita bisa bangun bisnis bareng gitu kan, Mhm. atau bersama dalam pendidikan, dalam pesantren dan lain-lain. Mhm. Jadi orang banyak yang nggak tahu itu, Bung. Rusia itu federasi atau negara kesatuan? Negara federasi, terdiri dari, kalau nggak salah ya, aku sudah lupa, 81 kayaknya kota. 81, anggaplah provinsi lah ya, atau negara kesatuan. Iya, provinsi. Provinsi, Iya lah. iya. Iya. Makanya Chechnya, aku kira dia Republik Chechnya kan, tapi ternyata ikut Federasi Rusia. Iya, Republik Chechnya ikut Federasi Rusia. Crimea itu kan Uzbekistan ikut Federasi Rusia. Gitu. ada konflik juga kan di sana di Crimea mana? Iya, aku baru dari Crimea tahun ini. Hmm. Sebenarnya dulu mungkin konflik, cuma konfliknya di perbatasan doang antara antara itu Rusia sama tentara-tentara Ukraina berserta bantuan-bantuannya gitu. Cuma untuk sekarang Iya. kayak tidak ada sama sekali lagi, sudah aman dan tentram. Cuma akibat sanksi sehingga beberapa bank asing itu tidak ditaruh di sana lagi gitu ya. Semua cabut. Dia punya ATM tuh susah banget gitu. Misalnya gitu kan. Harus bawa duit sendiri dari Moskow misalnya baru ke Crimea. ATM susah banget, jaringan juga susah gitu kan. Itu di Crimea itu. Tapi alhamdulillah aman dan tentram sih. Ada satu mahasiswa Indonesia di sana namanya Sofal. Sofal ambil S2 bidang terapi. Terus Bidang terapi. gimana Bung kalau misalnya kuliah di sana kita? Gimana gimana? Biaya hidup di Rusia. Biaya hidup tergantung Mas Bro. Jadi kalau misalnya di kota besar kayak Moskow, Saint Petersburg itu cukup mahal ya. Apalagi apartemennya tuh mahal banget. Bisa kalau misalnya 1.005.000 rubel berarti bisa 8 jutaan sampai 14 jutaan gitu lah. Tapi notabene masih hidup di asrama gitu kan, hidup di asrama. Di asrama itu setahun murah banget sih. Di asrama setahun di 3 asrama yang pernah aku tinggali kurang lebih 3 jutaan lah setahun lah. Namun ada asrama-asrama baik yang lebih baik, biayanya lebih mahal gitu. Kalau misalnya biaya hidup untuk makan, untuk transportasi, jadi kan di Rusia tuh banyak subsidi juga buat mahasiswa. Sehingga kita kalau naik metro atau MRT, kalau naik bus itu dikasih subsidi lah. Ya kurang lebih biaya hidup di Depok ini dan Rusia ya nggak bikin Sama. beda jauh kalau misalnya kita hemat-hemat gitu kan. Kalau di kota kecil lebih murah lagi gitu. Di kota kecil lebih murah lagi cuma ya masalahnya adalah gimana kita ini aja sih teman, mengatur keuangan aja sih di kota kecil. Enggak, di Depok itu setauku kalau kita misalnya kuliah di UI, tinggalnya di kosan, makannya di warteg, ya paling 2 juta, 3 juta lah 1 bulan. Masa di Rusia Itu segitu, Bung? di Rusia insya Allah bisa hidup dengan uang segitu. Bisa ya? Di Berarti Moskow 200 ya, jika masak dolar. sendiri di Moskow iya cukup murah. Jika masak sendiri dan tinggal di asrama kalau di Moskow misalnya gitu kan. Kecuali tinggal di apartemen ya. Di Jakarta juga tinggal di apartemen ya mahal, Bung. Iya iya. Ya Cuma satu alhamdulillah hari Rusia 200. masih cukup terjangkau lah biaya hidupnya. Cuma masalahnya brother, di Rusia nggak bisa kerja bos. Jadi visa kita adalah visa mahasiswa, visa studi. Kita nggak bisa kerja kayak orang Jerman, kerja banyak banget ininya kan. Bahkan lebih Mahasiswa. dari kebutuhan pribadi ya. Bahkan bisa dapat lebih dari kebutuhan pribadi. Jepang juga kayak gitu.
Ya Eropa Barat kebanyakan kayak gitu. Kalau Rusia nggak bisa kerja. Bisa Nggak part bisa time kerja. kayak Australia gitu. Nggak bisa part time sebenarnya. Harus ada izin. Harus dapat izin, namanya izin kerja. Kalau dapat izin itu, kalau ngurus, teman-teman mau ngurus izin itu dan dapat izinnya, ya bisa kerja sih. Tapi izin itu kayak dikasih kuota gitu. Jadi per tahun, misalnya contohnya diurus bulan Januari, di kota Moskow dikasih 2.000 orang aja. Dikasih untuk 2.000 orang. Terus di kota Arkhangel sebenarnya dikasih cuma untuk 500 orang gitu. Nah, 500 orang yang terpilih dapat izin tersebut baru bisa kerja. Cuma sama ya. Jadi kurang lebih kayak gitu, Mas Irul. Cara daftarnya online untuk kuliah di Rusia itu. Gimana? Daftarannya online. Pendaftarannya? Iya, pendaftarannya online. Tapi juga kirim berkas juga ke pusat kebudayaan Rusia yang ada di sini. Yang ada di Indonesia ya. Iya, biasanya bulan Desember, Januari, Februari itu dipantau aja tuh. Kadang dibuka lebih awal Desember, kadang sudah dibukanya Februari, kadang Maret. Kadang kalau misalnya ada tambahan kuota dibuka lagi bulan Mei atau Juni gitu. Ada kampus yang tujuan LPDP nggak di Rusia itu? Ada Moscow State University. Kemarin tuh aku lihat terakhir Misis Moskow itu kampus material gitu, belajar meteorologi material. Misis sama Novosibirsk University. Jadi aku bahkan bingung juga gimana mereka menentukan list LPDP itu gitu kan. Karena list LPDP yang kita tahu ya kampus terbaik yang Moscow State University. Kalau kampus nuklir terbaik yang MIFI, Russian State University of Nuclear. Oil and gas terbaik ya Gubkin, misalnya kayak gitu kan. Jadi gimana mereka menentukan list di LPDP itu kita juga masih belum paham gitu. Seperti apa indikatornya. Makanya perlu diskusi sama Permira kan. Parahan Bu. S2 ada matrikulasinya nggak sebelum kuliah katanya. Nah, di Rusia itu nggak ada sih matrikulasi. Ada sebenarnya, cuma kayak nggak wajib gitu. Ikut matrikulasinya nggak wajib. Matrikulasi paling kita kayak kalau di beberapa kampus, tergantung kampus juga, kalau di beberapa kampus kita kayak pergi camping gitu aja. Atau kayak kita buat pentas seni gitu aja. Nggak ada matrikulasi yang aneh-aneh, nggak ada. S1 Mungkin ini kan matrikulasi itu ini Bung. Misalnya S1 di Indonesia, dia kan belum bisa bahasa Rusia kan. S2 di Rusia. Nah, sebelum mau memulai perkuliahan S2 di Rusia itu belajar bahasa Rusianya gimana gitu? Oh, itu maksudnya preparatory course, PADVAC, preparatory course gitu loh. Jadi Bahasa, 10 bulan, kalau aku tuh dapat 10 bulan. Kalau belum tahu bahasa Rusia ya, kalau sudah tahu nggak usah pakai itu juga nggak apa-apa. Kalau belum tahu berarti 10 bulan, 5 bulan tuh belajar bahasa daily Russian language. 5 bulan selanjutnya belajar Russian language based on engineering atau based on inilah specific major lah. Terus nanti diajarin budaya juga, budaya Rusia. Terus nanti kayak baca literature Rusia, kayak baca puisinya Pushkin, Chekhov, baca bukunya apa namanya, Lev Tolstoy, Dostoevsky gitu kan. Gitu-gitu sih, Mas Irul. Terus kan ada yang nanya lagi, lebih formal kan ya? Ada yang nanya lagi, semua kampus di Rusia pakai bahasa Rusia atau ada yang pakai bahasa Inggris? Higher School of Economy itu ada yang pakai bahasa Inggris. Gak semua pakai bahasa Rusia, tapi notabene Rusia. Bahasa Inggris itu kayak dikit banget gitu loh. Iya, meskipun HSE ada, Moscow State ada. Baru kalau misalnya ada pun di kampus tersebut hanya major-major tertentu aja yang pakai bahasa Inggris. SPBGU misalnya ada juga. Gitu Mas Irul. Iya. Recommended nggak Bung kuliah ke Rusia? Kalau aku sih bagaimanapun aku tetap rekomendasi kuliah di Rusia. Alasannya? Kalau misalnya jurusan, katakanlah jurusan Rusia yang kuat ya, kayak nuklir gitu kan, atau
eh, jurusan apa di Rusia yang kuat ya, belajar oil and gas misalnya gitu, Ekonomi. belajar belajar kedokteran juga aku apa namanya rekomendasikan kuliah di Rusia walaupun pulang harus penyetaraan gitu, karena gini Tapi Bung, tadi ini beberapa orang temenmu itu bilang karena ya jangan kuliah orang di luar negeri katanya. di luar negeri memang kayak gitu. Kalau di Indonesia kan memang mungkin kurang ramah dengan apa namanya lulusan luar negeri dalam bidang kedokteran kali ya. Cuma COVID kan di Indonesia. pandangan aku ilmu kedokteran di Rusia itu sangat ternama di mata dunia. Buktinya kalau kita tanya orang India yang ada di Rusia, hampir semua itu kuliah kedokteran. Semua temanku 100% kuliah kedokteran orang India. Gak kuliah yang lain, kuliah kedokteran doang. Orang Malaysia, semua temanku orang Malaysia cuma satu doang yang kuliah lain. Sisanya tuh kalau kuliah kedokteran semuanya. Kalau Indonesia kan kirim berbagai jurusan. Kalau Malaysia, India mereka kirim, oh Rusia itu kuat di kedokteran, mereka kirim kedokteran. Terus ada dari Amerika Latin juga. Amerika Latin banyak yang belajar kedokteran di sini, Kolombia, Bolivia. Dari Arab juga gitu, dari Sudan, dari Syria, ya mereka belajar kedokterannya di Rusia. Memang kedokteran Rusia itu luar biasa. Selain murah, dia juga sangat maju dan banyak katakanlah ilmuwan-ilmuwan ternama dalam bidang kedokteran yang lulus dari Rusia. Gitu. Kalau ya, untuk sosial negara perang, bos, negara perang mereka sudah berhubungan sama kedokteran, sudah praktiknya sudah berulang kali. Ya, kalau itu Bung, sosial ekonomi pertanian Bung. Pertanian di Rusia aku kurang tahu, cuma menurut aku kurang begitu ini sih berkembang. Karena aku lihatnya gini, makanan di Rusia tuh kayak dikit gitu loh. Kayak buah tuh yang tumbuh apa, ceri, semangka, melon, itu pun di selatan gitu. Apalagi sayur yang tumbuh juga dikit juga gitu kan, tomat, timun gitu. Anggur impor dari misalnya dari Peru misalnya. Sisanya impor dari Vietnam, dari Thailand gitu. Jadi setahu aku data yang aku ketahui 80% makanan itu khususnya buah-buahan dan sayuran impor. Dari Rusia impor. Jadi untuk pertanian aku masih belum terlalu paham. Rekomendasi nuklir ya, nuklir. Kalau kuliah terus tadi rekomendasinya nuklir, minyak dan gas, terus kedokteran Bung ya. Hubungan internasional, politik itu juga bisa. Hubungan internasional, politik ya. Kedokteran, iya. Itu ada yang nanya lagi Bung. Penerbangan, perkapalan, submarine. Ahmad Farhan ini nanya Bung. Senjata. Preparation course itu di luar kampus atau di dalam kampus lembaganya? Dalam kampus. Udah include sama kuliah itu ya? Itu di dalam kampus. Iya. Terus kasih tips-tips Bung bagi mahasiswa atau kawan-kawan ini yang ingin melanjutkan studinya di Rusia. Yang pertama tentunya teman-teman paham dulu, teman-teman punya passion di mana, jurusan di mana gitu kan. Bukan hanya asal kuliah di Rusia. Yang kedua teman-teman harus searching kampus apa yang bagus, jurusan apa gitu. Terus yang selanjutnya teman-teman katakanlah lihat kampusnya itu dari dia networknya besar atau tidak, dia memenangkan banyak kejuaraan atau tidak gitu kan, dia punya papernya banyak di Q1 atau tidak gitu kan, katakanlah gitu. Terus yang selanjutnya kalau sudah tentukan jurusan dan tentukan kampus, ya teman-teman usahakan secepat mungkin melengkapi persyaratan administrasi yang ada dan secepat mungkin mengirimnya. Karena aku di Rusia itu biasanya siapa yang cepat dan yang terlengkap dia yang duluan dapat. Misalnya ada 2.000 orang, lalu yang cepat yang lengkap ya itu sudah mulai masuk kuota gitu. Yang terlambat walaupun lengkap walaupun berprestasi tetap aja katakanlah diperduakan. Iya. Nah kalau misalnya sudah lulus, bagusnya ya belajar bahasa Rusia di Orvala Class. Coba aja Orvala Class itu masuk Indonesia. Orvala Class. Apa itu kalau mau ke Rusia belajar di Orvala Class? Orvala Class bisa
translate bahasa Indonesia ke Rusia yang Iya, tentu ada teman-teman yang handal bahasa Rusia, yang memang passionnya di situ, dia berbahasa Rusia tidak hanya sebatas grammar, tapi sebatas culture-nya juga dia dapat, aksennya juga dia dapat, orang-orangnya juga berprestasi, nilainya di bahasa Rusia juga bagus. Nah, itu bisa itu menjadi katakanlah guru pembimbing lah di Orvala Class. Teman-teman bisa langsung ikuti aja dari basic sampai intermediate gitu. kalau misalnya pengurusan berkas gitu kan biasanya diterjemahkan kan. Nah, itu Orvala Gimana? Class bisa. Kalau bisa mengurus berkas kan diterjemahkan itu. Diterjemahkan. Diterjemahkan. Iya kan diterjemahkan ke bahasa Rusia berkas-berkasnya. Coba aja hubungi coba aja hubungi pembimbingnya, kalau misalnya berkesempatan ya mereka siap untuk terjemahkan dokumen-dokumen apapun dalam bahasa Rusia ke bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pokoknya 3 bahasa itu. Rusia, Indonesia, Inggris, itu untuk sementara waktu. Cuma bukan terjemahan yang sah itu ya, kita belum buat terjemahkan yang sah secara sah. Belum. Terus plus minusnya apa, Bu? Kalau kuliah di Rusia? Apa ya? Minusnya dulu deh. Ya, minusnya dulu. Dingin. Teman-teman perlu adaptasi dengan lingkungan, klimatisasi namanya. Apalagi kalau dapat di Siberia atau di utara Rusia itu dinginnya minta ampun gitu loh. Dinginnya lebih dingin daripada teman-teman taruh kepala dalam freezer gitu. Gitu kan. Terus yang kedua, karena dingin itu teman-teman tiap hari pakai pakaian tebal, ribet, harus pakai pakaian berlapis-lapis. Dan karena dingin itu teman-teman sebelum keluar rumah harus cek suhu dan lain sebagainya. Karena dingin itu kadang teman-teman harus pakai pemanas 1 atau 2 dalam kamar gitu. Itu dingin sih. Yang kedua, dan karena dingin ini teman-teman harus bisa bangun. Biasanya kan orang dingin, gue nggak mau bangun dalam selimut aja hangat gitu kan. Harus bisa bangun kuliah gitu. Yang kedua bahasanya. Bahasa kalau nggak tahu bahasa Rusia ya bakal susah kuliah di Rusia. Bakal susah lah. Jadi tahun pertama saat di preparation course harus belajar bahasa Rusia mati-matian gitu. Karena di Rusia itu berdasarkan statistik Rusia tahun 2016 cuma 85% aja yang bisa bahasa Rusia. Yang cuma 15% aja yang bisa bahasa Inggris. Berdasarkan English First, survei dari English First cuma 10%. Ada juga survei dari mana tuh cuma 6%. Dan 6% itu adalah anak muda. Dan anak muda itu adalah yang kuliah di Moskow dan Petersburg doang. Jadi susah banget ketemu orang Rusia yang bisa berbahasa Inggris dengan baik. Harusnya orang Indonesia punya prinsip begitu juga, Bung. Ngapain kita belajar bahasa Inggris kan? Mendingan orang Inggris aja suruh belajar bahasa Indonesia. Bisa juga kayak gitu. Ya. Nah, itu kan orang tantangan nomor 2 belajar bahasa Rusia ya. Iya, tantangannya para minusnya adalah bahasa Rusia, segala sesuatu itu dalam bahasa Rusia. Kamu kuliah bahasa Inggris pun otomatis dalam hidup kamu tetap harus berbahasa Rusia. Yang ketiga adalah bebas, negara bebas ya. Bung tahu lah maksud saya apa gitu kan. Jadi iman juga harus kuat di Rusia itu. Terus yang keempat, kalau misalnya dapat di kota-kota yang jauh kayak Arkhangelsk itu mau traveling itu susah banget. Daripada keliling Eropa tuh murah banget kalau dibandingkan dari keliling Rusia. Dari satu kota Rusia ke kota Rusia yang lain itu mahal banget tiketnya gitu. Karena dia lebih ke Eropa ya, Rusia bagian barat ya. Iya, minus selanjutnya itu makanannya. Makanannya itu nggak terlalu bervariasi. Kebanyakan makanannya hambar atau pakai krim asam gitu. Kalau masakan Rusia Selatan dari negara Soviet Selatan lah, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, makanannya enak tapi berminyak kayak ya siapa nggak tahu shawarma itu apa ya bahasa ininya Indonesia. Iya itu apa aku lupa namanya, kebab shawarma itu kebab gitu ya, roti dikasih daging dan shawarma. Iya, kayak nasi goreng Rusia itu cuma berminyak banget, berminyak. Nah, jadi memang harus pintar-pintar milih makanan gitu. Dan memang harus bagusnya itu bawa dari Indonesia bumbu-bumbunya gitu lah. Biasa seperti itu sih. Atau bisa pergi ke pasar Vietnam. Pasar Vietnam tuh banyak menyajikan bumbu-bumbu yang
ramah terhadap lidah Asia, lidah Indonesia gitu kan. Namun pasar di Vietnam hanya ada di beberapa kota besar aja gitu. Itu tantangannya, Bung. Terus dilema Sama birokrasi di Rusia itu masih luar biasa ribet di Rusia. Birokrasi dilematis. apalagi yang Biasanya alumni luar negeri kan kalau pulang ke Indonesia kan ini. iya. Kalau plusnya itu orang Rusia itu baik banget. Kasar tapi baik gitu. Terus Rusia pendidikannya luar biasa bagus juga. Cukup bagus, tergantung. Kamu tahu bahasa Rusia dulu, baru bisa dapat akses, bisa pendekatan ke profesor. So, bisa pendekatan ke profesor, masuk lab, disitulah kamu belajar dengan baik. Kalau nggak tahu bahasa Rusia, ya kualitas pendidikan Rusia kamu nggak akan bisa ngenyam dengan baik gitu, katakanlah gitu. Terus yang selanjutnya mereka tuh internshipnya itu, magangnya itu kayak benar-benar real magang gitu loh. Ya, aku pernah masuk di Pertamina, pernah magang di Gazprom. Magang di Gazprom luar biasa mantap gitu. Itu sih teman-teman plusnya kuliah di Rusia. Dan Rusia sekarang kan sama Indonesia sudah mulai katakanlah Dekat. lebih dekat ya. Semakin hari semakin dekat. Kedepannya bakal kerja sama bisnis dan lain-lain. Jadi ketika di Rusia plusnya adalah kalian jadi pionir Indonesians dalam hal membangun hubungan dengan Rusia gitu kan. Itu sih, Bu. Apalagi ya, sama ini orang literature. Kalau mau belajar literature, mau belajar dramatologi, itu bagus banget kalau di Rusia. Rusia itu mereka sangat cinta museum, opera, literature, poem, gitu-gitulah. Oke, Bung Iksan, ini kita udah hampir 1 jam ya kayaknya, udah hampir 1 jam ya, tanpa disadari. Tapi saya punya pertanyaan terakhir, nih, habis itu udah. Alumni Rusia di Indonesia punya jaringan yang luas nggak? Itu kan alumni Rusia di Indonesia punya jaringan yang luas nggak? Ada alumni Rusia di Indonesia, namanya Russian Millennials gitu lah, atau Diandra gitu. Nah, jarang kumpul sebenarnya. Cuma kita cukup solid, cukup kompak gitu kan. Terkait dengan jaringan di Rusia, katakanlah luas sih luas, tapi aku belum tahu pasti seluas apa gitu lah. Tapi bisnis dalam hal pendidikan, jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Siap, Bung Iksan. Siap. Iya. Terima kasih banyak udah sama-sama. Bung Iksan ini udah meluangkan waktunya. Kita berjumpa di lain hari, Bung. Kalau main ke Jawa Timur, jangan lupa nanti aku jemput di bandara, Bung. Siap, laksanakan. Siap. Nanti kalau mau diambil videonya bisa di-download aja di IGTV punyaku. Siap, terima kasih atas kesempatannya, Bung Irul. Sehat selalu. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.